السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Di mana Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah, rahmat dan kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini pada tanggal 8 Sya'ban tahun 1440 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 13 April tahun 2019 pada hari Sabtu, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam acara daurah yang akan kita laksanakan insyaallah taala dalam 2 hari ini, pada hari Sabtu dan hari Ahad. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa taala semoga Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa menyelesaikannya. Dan daurah kali ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk berpuasa, menahan diri dari makanan, dari minuman, demikian pula dari mendekati keluarganya, untuk mencapai sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu taqwa Allah Subhanahu wa taala.
melatih seorang hamba untuk menjadi hamba yang bertakwa, yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Jadi tujuan utama dari berpuasa adalah untuk meraih takwa Allah Subhanahu wa taala di dalam diri setiap hamba, agar dia mengagungkan Allah, membesarkan Allah Azza wa Jalla, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan. Tiada sekutu bagi Allah Tabaraka wa taala, agar kemudian hamba tersebut berusaha melatih dirinya untuk menjadi seorang hamba yang menghinakan dirinya di hadapan Allah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah merupakan momen terbaik bagi seorang muslim untuk mengoreksi diri, untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah, agar kemudian dia berupaya di hari-hari berikutnya menjadi orang yang lebih baik, menjadi seorang hamba yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan dari Allah, demikian pula bimbingan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mengetahui bahwa puasa berbeda dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Keutamaan puasa merupakan hal yang telah kita ketahui, dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula puasa adalah merupakan latihan bagi seorang muslim untuk bersabar, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, satu amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla menjadikannya 10. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan Allah Azza wa Jalla menjadikan 10 kali lipat, lalu kemudian dilipat gandakan lagi oleh Allah Tabaraka wa taala yang penuh dengan keutamaan. Kecuali berpuasa. Berpuasa balasannya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang membalas tanpa perhitungan, bighairi hisab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan yang dilakukan oleh manusia itu sudah ada ketetapannya, kecuali berpuasa. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu 'amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amthaliha
ila 700 dha'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia itu dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Satu kebaikan sama dengan 10 yang semisalnya. Lalu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Khusus dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan perhitungan keutamaan yang disebutkan dalam ibadah-ibadah secara umum. Nah, ini merupakan keistimewaan pahala seorang hamba ketika mereka berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berpuasa juga menjadi sebab seorang hamba akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa, amalan puasa dan amalan membaca Al-Qur'an Al-Karim, kedua amalan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada hamba pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Yaqulu siyam, di mana puasa itu akan mengatakan, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fashaffi'ni fi. Puasa mengatakan, wahai Rabbku, aku telah mencegah hamba ini dari makan dan melampiaskan syahwatnya di siang hari, maka berikan kepadaku kewenangan untuk memberi syafaat terhadapnya. Demikian pula bacaan Al-Qur'an Al-Karim, dia akan berkata, mana'tuhu an-nawma bil-laili fashaffi'ni fi. Aku telah mencegah hamba ini untuk tidur di malam hari karena dia menegakkan Al-Quran, dia senantiasa membaca Al-Quran Al-Karim di malam hari, maka berikan kepadaku hak kewenangan untuk memberi syafaat kepadanya. Qala fayushaffa'ani, maka kedua amalan ini, puasa demikian pula bacaan Al-Quran Al-Karim, diberi hak untuk memberi syafaat kepada orang yang senantiasa menegakkannya, yang senantiasa berpuasa di siang hari, demikian pula menegakkan, menghidupkan bacaan Al-Quran Al-Karim di malam hari. Demikian pula termasuk di antara keutamaan yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keutamaan berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pintu khusus di dalam surganya yang tidak dimasuki melalui pintu itu kecuali orang-orang yang senantiasa berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang disebut Ar-Rayyan, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang dinamakan pintu tersebut pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumil qiyamah, di mana orang-orang yang senantiasa berpuasa akan memasuki pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan ada yang memasuki pintu itu siapapun kecuali mereka yang senantiasa berpuasa. Yuqalu aina shaimun,
maka dikatakan kepada mereka, di mana orang-orang yang senantiasa berpuasa itu? Fayaqumun, maka mereka pun berdiri, mereka pun bangkit untuk masuk melalui pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun yang memasuki pintu itu selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, apabila orang-orang yang senantiasa berpuasa itu mereka telah masuk melalui pintu tersebut seluruhnya, maka pintu itu pun ditutup dan tidak seorang pun yang akan memasuki melalui pintu itu kecuali mereka. Ini juga merupakan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka, pintu khusus untuk kelas orang-orang khusus. Ya. Kadang-kadang kalau kita melihat orang-orang yang antri ketika hendak masuk ke dalam pesawat, itu ada kelas ekonomi, ada juga kelas bisnis. Kalau kelas ekonomi antrinya panjang, tapi kalau kelas bisnis orang-orang khusus, ya, tinggal perlihatkan tiket bisnisnya langsung masuk dia. Pintu khusus, tempat khusus untuk masuk. Dalam kehidupan dunia kita mendapati hal itu. Di dalam al-jannah lebih istimewa, lebih sempurna keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Untuk orang-orang yang berpuasa, mereka memiliki pintu khusus. Tidak ada yang lain yang memasuki pintu itu kecuali orang-orang yang senantiasa berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Tabaraka wa taala memberikan kegembiraan kepada mereka orang-orang yang berpuasa. Kegembiraan dalam kehidupan dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala membimbingnya, senantiasa memberikan taufik kepadanya dan memberikan berbagai macam kenikmatan, makan, minum dan yang lainnya. Dan yang lebih dari itu adalah kenikmatan pada saat mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bau mulut mereka lebih harum dari minyak kasturi, dari minyak misk di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat Allah Azza wa Jalla membalas pahala dari puasa mereka, di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka sebagai ahlul jannah, sehingga mereka mengalami kehidupan yang sempurna. Bau mereka, bau mulut mereka, bau yang sangat harum, lebih harum dari minyak kasturi, dan mereka akan meraih keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah memberikan keutamaan ini khusus bagi mereka yang senantiasa berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum dari minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi." Bahwa orang yang berpuasa itu akan meraih dua kegembiraan yang menyebabkan dia merasa senang dan gembira. Yang pertama, pada saat dia berbuka puasa, dia bergembira dengan buka puasanya. Dan yang kedua, ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka dia bergembira dengan pahala puasa yang dia bawa di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita menjadikan momen puasa Ramadan sebagai momen untuk meraih keutamaan sebesar-besarnya. Dan ingat bahwa dalam setiap amalan ibadah, yang paling utama yang harus diperhatikan dari setiap amalan yang dilakukan oleh setiap hamba adalah niat. Luruskan niat, bersihkan niat kita dari berbagai macam kotoran-kotoran syirik, riya,
mengharapkan pujian atau mengharapkan dunia dan yang lainnya. Kita berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya disebabkan karena puasanya pada hari itu, maka Allah Azza wa Jalla menjauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun, dijauhkan sejauh-jauhnya sehingga hamba Allah tersebut tidak tersentuh oleh api neraka. Demikian pula dengan berpuasa di bulan Ramadan menjadi sebab seorang hamba akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Dan bulan Ramadan adalah bulan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka selebar-lebarnya. Sebaliknya pintu-pintu neraka itu akan ditutup serapat-rapatnya, dan para syaitan dari kalangan jin dibelenggu, yaitu mereka tokoh-tokoh syaitan dari kalangan jin yang senantiasa menyebar di muka bumi untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun dibelenggu, sehingga hal itu akan meminimalisir terjadinya kemaksiatan di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka, dan para syaitan dibelenggu. Kata para ulama, yang dimaksud syaitan-syaitan yang terbelenggu adalah tokoh-tokohnya, para pimpinan-pimpinan syaitan dari kalangan jin. Namun itu bukan berarti bahwa kemaksiatan hilang secara menyeluruh di bulan Ramadan. Masih kita menyaksikan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu datang dari berbagai arah. Di antaranya an-nafsul ammaratu bis-su, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Demikian pula syaitan-syaitan dari kalangan manusia, yang dia telah menjadi syaitan, dia telah menjadi syirir, pelaku kejahatan yang menyuruh manusia untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena besarnya keutamaan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dan karena amalan yang mulia ini dilakukan pada setiap tahun, mungkin di antara kita telah banyak yang melupakan tentang hukum-hukum Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan, sehingga penting bagi kita untuk saling mengingatkan dan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan, sehingga pada saat kita masuki bulan Ramadan dalam keadaan kita di atas ilmu, apa yang sebaiknya kita perbuat, apa yang seharusnya kita amalkan, apa yang semestinya kita jauhi dan kita tinggalkan. Semua yang kita lakukan berdasarkan ilmu dari bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
tentu untuk membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan secara lengkap tidak mencukupi dalam 2 hari ini dengan 6 sesi yang telah kita tetapkan pada hari Sabtu dan Ahad, karena pembahasan tentang ahkamu siyami Ramadan ini cukup banyak, bercabang-cabang dan banyak permasalahan-permasalahan. Belum lagi pembahasan yang berkaitan dengan i'tikaf, ini juga perlu pembahasan khusus. Demikian pula pembahasan tentang zakat al-fitr, ini juga butuh pembahasan khusus. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan ahkam salatul Id, hukum-hukum salatul Id, ini juga perlu pembahasan khusus. Dan bahkan hal-hal yang berkaitan dengan salatul tarawih juga pada hakikatnya perlu mendapatkan porsi khusus untuk dibahas. Namun seperti yang disebutkan, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh, sesuatu yang kita tidak mungkin bisa meraih secara menyeluruh, jangan sampai kita meninggalkan seluruhnya. Apa yang kita mampu untuk kita pelajari, meskipun secara ringkas, namun jelas itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk menuntut ilmu pada hari ini atau selama 2 hari ini dalam keadaan kita telah siap, fokus dan siap untuk mencerna, menulis, memahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang diberi kebaikan dan diberi kemudahan untuk memahami agamanya. Kita memasuki hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Puasa di dalam bahasa Arab disebut as-siyam dan disebut juga as-saum. As-saumu atau as-siyamu. Dalam bahasa, secara bahasa, jadi setiap permasalahan-permasalahan fikih itu selalu ada definisinya, dan selalu kita membedakan definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Itu dalam setiap pembahasan selalu kita memulai demikian. Kenapa? Agar kemudian kita tidak mencampur adukkan antara definisi yang ada. Ketika kita membahas tentang syariat, maka ungkapan-ungkapan, istilah-istilah yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih itu berkaitan dengan istilah-istilah fikih, istilah-istilah syariat. Jangan kita membawa kepada pengertian secara bahasa, ini tidak benar. Ya. Membawa makna-makna yang terdapat di dalam syariat kepada pengertian bahasa, ini dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Ya. Seperti misalnya as-salah. As-salah ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Pengertian secara bahasa, as-salatu maknanya berdoa. Tapi kalau secara istilah di dalam syariat, salat itu punya pengertian khusus, yaitu ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salah, tegakkanlah salat. Salat yang mana yang dimaksud? Apakah sekedar berdoa, atau yang dimaksud adalah salat yang diterangkan sifat-sifatnya di dalam syariat, yaitu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
ketika kita mengatakan kepada seorang, ya akhi, antum salat, ayo kita salat zuhur. Dia mengatakan, saya sudah salat. Loh, kamu salat di mana tadi? Nih. Ya Allah, tambahkan rezekiku. Nih, saya sudah salat. Salat itu kan doa. Saya kan sudah berdoa. Maka dia terjatuh dalam kesesatan yang nyata. Meninggalkan salat syar'i dengan alasan salat itu maknanya doa. Jadi dia membawa istilah syar'i kepada pengertian bahasa. Ini kesesatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini juga yang menjadi sebab menyimpangnya sebagian kaum muslimin dalam memahami istilah bid'ah. Istilah bid'ah. Bid'ah ada pengertian secara bahasa. Apa itu? Segala sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Motor bid'ah, kenapa? Karena tidak ada dulu. Pesawat bid'ah dulu tidak ada. Mobil bid'ah dulu tidak ada. Itu secara bahasa. Jangan dibawa pengertian bahasa ini kepada pengertian secara syar'i. Kalau pengertian secara syar'i, bid'ah ada definisi khusus. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan makna bid'ah, yang dimaksud adalah bid'ah secara syar'i. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan, maksudnya bid'ah secara syar'i, bukan bid'ah dalam bahasa. Maka mencampur adukan dua pengertian antara pengertian bahasa dengan pengertian istilah syar'i, ini merupakan hal yang menyimpang. Nah, kita kembali kepada definisi as-siyam. Apa yang dimaksud as-siyam? Secara bahasa, as-siyam maknanya al-imsak, menahan diri. Menahan diri. Apabila seseorang menahan diri dari sesuatu, maka dia disebut shaim. Dia orang yang melakukan saum. Dia orang yang siam. Itu pengertian secara bahasa. Orang yang tidak berbicara, tidak ingin berbicara, diam aja, disebut shaim. Dia orang yang bersiam, berpuasa. Tapi itu pengertian secara bahasa. Oleh karena itu, Maryam alaihissalam ketika beliau bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara dengan siapapun dari manusia. Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya. Inni nadartu, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Saum. Untuk melakukan saum, berpuasa. Puasa apa? Falan ukallimal yawma insiya. Saya tidak akan berbicara dengan siapapun dari manusia. Itu puasa. Puasa yang maknanya menahan diri dari berbicara. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah secara bahasa. Adapun secara istilah di dalam syariat, macam-macam definisi yang disebutkan oleh para fuqaha. Namun yang afdal bahwa definisi puasa itu adalah at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla bil imsaki 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Yang dimaksud puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari puasa itu adalah untuk melakukan ibadah. Maka yang dimaksud puasa dalam istilah syar'i adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum dan segala hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar
dari waktu munculnya fajar shadiq yang menandakan masuknya waktu subuh hingga terbenamnya matahari. Ini definisi as-siyam secara istilah. Jadi dia ibadah. Jadi kalau ada orang mogok makan, ya, saya enggak mau makan karena takut rumahnya digusur, maka dia mogok makan. Nah, saya mau makan kalau rumah saya tidak jadi digusur. Mogok makan kenapa? Karena gajinya tidak dinaikkan. Ini puasa enggak? Bukan puasa. Kenapa? Karena dia melakukan itu bukan bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting, ya. Banyak disebutkan oleh orang-orang yang menyebutkan definisi puasa tidak menyebutkan masalah ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengeluarkan puasa-puasa yang ditujukan bukan untuk ibadah. Bukan untuk ibadah. Ada seorang dia tidak makan, dia tidak minum, tujuannya apa? Diet, untuk mengecilkan perut, menguruskan badan, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan puasa dalam istilah syar'i. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum dan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ini nanti akan kita terangkan insyaallah, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan kapan mulai disyariatkan puasa ini? Berpuasa di bulan Ramadan itu disyariatkan mulai pada tahun kedua Hijriyah. Sepakat para ulama dalam hal ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan puasa Ramadan selama 9 kali. Jadi 9 tahun lamanya, 9 kali Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaluinya. Apabila kita mengetahui bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, kita juga mengingat bahwa dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriyah itu terjadi sebuah perang besar di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada kaum muslimin, yaitu perang Badar. Peristiwa perang Badar pada tahun kedua Hijriyah di bulan Ramadan bertepatan dengan diwajibkannya berpuasa Ramadan. Subhanallah. Dan tidak ada satupun puasa yang diwajibkan dalam setahun kecuali puasa Ramadan. Tidak ada puasa yang lain yang diwajibkan. Puasa di bulan Muharram, puasa di bulan Sya'ban, puasa di bulan-bulan yang lainnya, tidak ada yang wajib. Sepakat para ulama dalam hal ini. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang badu, orang yang datang dari pedalaman, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa saja yang diwajibkan kepadanya. Apa saja yang diwajibkan kepadanya, maka diajarkan oleh Nabi salat 5 waktu. Dia bertanya, ada kewajiban yang lain dari salat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa. Tidak ada yang wajib kecuali apabila engkau hendak mengamalkan yang sunnah. Lalu dia bertanya lagi, ada kewajiban yang lain? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Lalu dia bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada puasa yang lain yang diwajibkan kepadaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa. Tidak ada yang wajib dari puasa yang lain selain Ramadan kecuali apabila engkau hendak mengamalkan yang sunnah. Setelah itu orang pedalaman ini,
orang Badui ini pun pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya ketika dia pergi sambil dia mengatakan, wallah la azidu ala hada wala anqus, demi Allah saya tidak akan menambah dan mengurangi dari apa yang diwajibkan ini. Jadi maksudnya dia akan mengerjakan kewajiban itu hanya yang wajib saja, yang sunnah-sunnah dia tidak melakukannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqah, kalau seandainya dia jujur maka sungguh dia meraih kemenangan. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man arada ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha, barang siapa yang ingin melihat seseorang dari penghuni surga, silakan dia melihat orang ini. Ya, apabila dia komitmen menjalankan kewajiban, tidak meninggalkannya, maka sungguh dia meraih kemenangan. Namun terkadang ada puasa-puasa yang lain yang menjadi wajib karena satu sebab. Karena satu sebab. Misalnya dia bernadar, menjadi wajib, asal hukumnya tidak wajib. Misalnya dia mengatakan, apabila Allah Azza wa Jalla memberikan padaku kesembuhan, maka saya akan berpuasa 3 hari. Misalnya dia bernadar demikian, maka asal hukumnya 3 hari ini sunnah bagi dia, namun menjadi wajib karena dia menetapkan kewajiban itu atas dirinya. Atau misalnya kafarah, karena dia membayar kafarah, menebus dari satu kesalahan, maka menjadi wajib baginya. Seperti nanti akan kita terangkan dari kafarah, seperti kafaratul zihar, kafarah orang yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan tanpa uzur, maka termasuk di antara kewajiban berpuasa 2 bulan berturut-turut. Namun apabila tidak ada sebab-sebab yang lain, maka tidak ada kewajiban puasa bagi seorang hamba kecuali berpuasa di bulan Ramadan. Apa faedah dari berpuasa? Banyak sekali para ulama menyebutkan tentang faedah puasa itu, baik faedah duniawiyah, demikian pula faedah ukhrawiyah. Faedah di dunia, faedah di akhirat. Faedah di akhirat tadi telah kita terangkan, telah kita sebutkan hadis-hadisnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba yang senantiasa berpuasa. Allah Azza wa Jalla mengkhususkan baginya pintu untuk memasuki jannahnya, dan keutamaan-keutamaan yang lain. Keutamaan di dunia juga banyak, ya. Menjaga kesehatan juga termasuk bagian dari manfaat berpuasa itu. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya diketahui bahwa tujuan utama puasa itu adalah ibadah, ya. Ibadah. Dia tidak akan menjadi ibadah kalau bukan bertujuan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tujuan utama. Manfaat-manfaat yang lain akan dia dapatkan, ya. Kalau misalnya dikatakan pada seorang, kamu kenapa puasa? Biar kurus. Kamu kenapa puasa? Diet misalnya. Nah, ini berarti bukan ibadah. Karena tujuan utama puasa itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ada manfaat-manfaat yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala menerangkan dalam Zadul Ma'ad, "Wa lis-shaumi ta'thirun 'ajibun fi hifdzil jawarih adh-dhahirah wal quwal batinah." Bahwa berpuasa itu memiliki pengaruh yang luar biasa, pengaruh yang menakjubkan untuk memelihara anggota tubuh kita yang zahir, demikian pula kekuatan batin kita. Wa himyatiha 'anit takhlitil jalib laha al-mawad al-fasidah allati idza istawlat 'alayha afsadatha. Dan dengan berpuasa itu akan memelihara seorang hamba dari masuknya benda-benda yang dapat merusak, yang apabila
zat-zat tersebut masuk ke dalam tubuh seorang hamba dan menguasai tubuhnya, maka akan merusak tubuh itu. Akan merusak tubuh itu. Subhanallah, kita sering mendengarkan ucapan para ahli bahwa termasuk di antara sebab yang menimbulkan penyakit adalah faktor makanan. Faktor makanan, tidak teraturnya pola makan, ya, makanan yang dia tidak memilah-milah, kapan saja dia ingin makan tanpa memperhatikan waktunya. Ini dapat memberi pengaruh, ya, rusaknya bagian-bagian tubuh manusia, munculnya berbagai macam penyakit, penyakit kolesterol, penyakit diabetes, penyakit macam-macam. Ya, salah satu faktor utamanya adalah permasalahan makanan ini. Wastifraghil mawaddir radi'ah al-ma'i'ah laha min sihhatiha, dan mengosongkan, ya, zat-zat yang buruk, yang cair yang terdapat di dalam tubuh seseorang, sehingga ini dapat merusak dan menghilangkan kesehatan seorang hamba. Fas-shaumu yahfadhu 'ala al-qalbi wal jawarih sihhataha, maka dengan berpuasa itu akan menjaga kalbu seseorang, jantung seseorang, demikian pula anggota tubuh seseorang, sehingga dia senantiasa dalam keadaan sehat. Wa yu'idu ilaiha mastalabathu minha aidi syahwat, dan akan mengembalikan, dengan berpuasa itu akan mengembalikan apa yang telah dicengkeram oleh tangan-tangan syahwat yang dapat menyebabkan seorang terjatuh dalam kemaksiatan. Salah satu sebab yang menyebabkan seorang melakukan perbuatan maksiat juga faktor makanan. Faktor makanan itu akan menguatkan syahwat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara cara untuk menjaga seorang yang memiliki kekuatan di saat dia masih muda, di saat dia masih remaja, dalam keadaan dia tidak mampu melampiaskan syahwatnya pada tempat yang dibenarkan, maka solusinya adalah berpuasa. Ya ma'syaras syabab, man istata' minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, silakan dia menikah. Hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga dan memelihara kemaluan. Siapa yang tidak diberi kemampuan, belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia memperbanyak puasa. Mengapa demikian? Fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa itu akan membentengi dirinya, menjadi tameng yang dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa min akbaril auni 'ala taqwa. Maka dengan berpuasa itu merupakan sebab terbesar yang membantu, yang menolong seorang hamba untuk meraih takwa Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu junnatun, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa itu adalah junnah. Junnah itu adalah tameng. Ya. Junnah itu adalah perisai yang akan membentengi dirinya dari berbagai macam kemaksiatan dalam hal melampiaskan syahwat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah perisai yang menjaga seorang hamba agar dia tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amara man ishtaddat alaihi syahwatun nikah wa la qudrata lahu alaihi bis-siyam wa ja'alahu wija'a hadhihi syahwah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang memiliki syahwat yang kuat untuk menikah dan dia belum memiliki kemampuan untuk melakukannya, hendaknya dia memperbanyak puasa.
memperbanyak puasa akan melemahkan tubuhnya dan melemahkan syahwat seorang hamba dan menjadikan itu sebagai benteng yang dapat menghalangi dia dari dikuasainya hawa nafsu dalam dirinya. Wal maqsudu anna masalih as-shaum lamma kanat mashhudatan bil uqul as-salimah wal fitar al-mustaqimah syara'ahu Allah li ibadihi rahmatan bihim. Dan yang dimaksud di sini bahwa kemaslahatan, manfaat puasa tatkala kita telah mengetahui dan menyaksikan berdasarkan akal yang sehat dan berdasarkan fitrah yang masih lurus bahwa kemaslahatan puasa itu sangat besar dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat puasa ini untuk hamba-hambanya sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka, wa ihsanan ilaihim wa himyatan lahum wa junnah, dan sebagai bentuk perbuatan baik dari Allah kepada mereka dan menjaga memelihara mereka sebagai perisai bagi mereka. Wa kana hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akmalul hadi wa a'zama tahsilin lil maqsud wa ashalahu 'alan nufus. Maka petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bimbingan yang paling sempurna dan yang paling agung untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dan lebih memudahkan, lebih mudah untuk dilakukan oleh jiwa-jiwa manusia. Untuk itu disyariatkanlah berpuasa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan syariat wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, maka syariat Ramadan atau puasa Ramadan ini itu mengalami tiga periode. Ada perubahan-perubahan hukum. Sampai kemudian pada periode yang ketiga ditetapkanlah hukum-hukum tersebut untuk hamba-hambanya hingga yaumul qiyamah. Periode yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, masih diberi pilihan bagi orang-orang yang mampu melakukannya tapi enggan berpuasa. Ini periode yang pertama, yaitu periode di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, namun bagi sebagian mereka mampu berpuasa, tapi mereka mungkin masih merasa berat, sehingga masih diberi pilihan berpuasa. Namun apabila seseorang tidak berpuasa, maka boleh membayar fidyah, memberi makan kepada satu orang miskin untuk satu puasa yang ditinggalkan. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa tapi dia tidak ingin berpuasa, maka boleh. Tapi dia wajib hukumnya membayar fidyah walaupun dia sanggup berpuasa. Jadi masih berstatus pilihan, boleh memilih. Puasa silahkan, tidak puasa maka wajib membayar fidyah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu, kata beliau, lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan untuk orang-orang yang memiliki kemampuan berpuasa namun dia tidak berpuasa, maka wajib baginya membayar fidyah, memberi makan pada satu orang miskin. Kana man arada an yuftir wa yaftadi, kata Salam bin al-Aqwa, ketika ayat ini turun, maka orang yang tidak ingin berpuasa silahkan, tapi wajib baginya membayar fidyah. Hatta nazalatil ayatul lati ba'daha fanasakhatha, hingga turun ayat setelahnya. Ayat apa itu?
faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang telah menyaksikan masuknya bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Ini sudah menjadi perintah wajib, tidak ada pilihan yang lain. Tidak lagi ada pilihan. Anda tidak termasuk orang yang memiliki uzur untuk meninggalkan puasa, wajib hukumnya berpuasa. Falyasumhu. Oleh karena itu ayat ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, hukumnya telah terhapus. Ya, meskipun nanti akan ada penjelasan ya bahwa hukum ini tidak terhapus secara menyeluruh. Namun ada yang dikhususkan orang-orang tertentu yang masih terkena hukum yang terkandung di dalam ayat ini, yaitu kewajiban membayar fidyah. Nah, namun pilihan sudah tidak boleh lagi. Siapa yang diwajibkan dan tidak memiliki uzur untuk berpuasa Ramadan, wajib hukumnya berpuasa Ramadan. Ini periode pertama. Memasuki periode yang kedua, kewajiban berpuasa Ramadan. Memasuki periode yang kedua, diwajibkannya puasa Ramadan. Namun di situ ada satu hukum yang sempat ditetapkan di dalam syariat. Namun hukum ini menyulitkan, memberatkan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum itu? Yaitu hukum apabila telah memasuki malam hari. Apabila telah memasuki malam hari, lalu dia tertidur dan dia telah tidur di malam tersebut. Ketika dia bangun dari tidurnya, maka tidak diperbolehkan lagi baginya menyentuh, makan, minum, dan tidak diperbolehkan lagi mendatangi istri. Ya. Misalnya seseorang berpuasa di siang hari, kemudian memasuki waktu berbuka puasa malam hari, dia ketiduran, tidur sampai tengah malam misalnya, atau sampai kira-kira kalau waktu kita jam 8 terbangun dia. Oh, ini sudah waktunya berbuka, sudah waktunya. Tapi Anda ketiduran, bangun dari tidur, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, tidak lagi diperbolehkan mendatangi keluarga, walaupun masih di malam hari. Ini beratnya luar biasa. Ya, berarti kalau masih ingin makan minum jangan tidur. Nah, ini memberatkan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, kata beliau, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajul sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang berpuasa lalu tiba waktu berbuka puasa, lalu dia tidur sebelum dia berbuka puasa, maka dia tidak boleh memakan makanannya di malam itu. Dan di hari berikutnya tunggu puasa berikutnya, tunggu terbenam matahari di hari yang berikutnya, baru boleh makan lagi. Berarti dia harus nyambung puasanya itu. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansari, ini dialami oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu anhu. Kana sha'iman, dia berpuasa di siang hari, dan beliau ini termasuk pekerja berat di siang hari, bekerja, beraktivitas. Falamma hadara al-iftar atamra'atahu, ketika tiba waktu berbuka puasa, dia pun datang kepada istrinya. Faqala laha a'indaki ta'am, lalu dia bertanya kepada istrinya, kamu ada makanan enggak? Kata istrinya, la, enggak ada makanan. La ilaha illallah. Nah, sabarnya Qais bin Sirmah, beliau enggak ngamuk-ngamuk juga.
Dasar istri yang wah. Biasanya kalau orang sudah melihat ada kekurangan sedikit istrinya sudah ngamuk-ngamuknya luar biasa. Dasar kamu ndak hormat sama suami, dasar kamu ndak cinta sama suami. Wah, macam-macam. Nah, sabar Qais bin Sirma. Tidak ada makanan. Dia memang sudah kondisinya seperti itu gimana? Nah, kondisi para sahabat ya sebagian mereka seperti ini keadaannya, serba kekurangan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, nikmat yang besar yang Allah berikan. Ya. Kelaparan sedikit, tinggal datang rumah. Buka kulkas, masya Allah, macam-macam makanan di situ. Tersedia. Waktu berbuka puasa, macam-macam hidangan, berbagai macam jenis kue, merah, kuning, hijau, kuning kelabu, ada semua. Subhanallah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Qais bin Sirma tidak dapat makanan. Tanya kepada istrinya, ada makanan? Tidak ada, kata istrinya. Walakin antalik fa'atlubu lak. Tapi saya akan pergi dulu, saya carikan makanan untukmu. Maka keluarlah istrinya mencari makanan. Wa kana yaumahu ya'mal. Dalam keadaan selama sehari itu Qais bin Sirma ini bekerja. Maka dia menunggu istrinya, faghalabathu ainah, maka dia terkalahkan oleh kedua matanya. Tidurlah dia. Kalah dia, ngantuk dia. Tidur. Faja'atuhu imra'atuhu, maka istrinya datang sambil membawa makanan. Ketika dia melihat suaminya tidur, khaybatan lak, dia pun mengatakan, alangkah ruginya kamu. Alangkah ruginya kamu. Tidak bisa lagi makan. Bangun itu tidak ada bisa makan. Beliau dalam kondisi kelelahan. Falamman tasafan nahar ghusyi alaih, maka dia pun akhirnya melanjutkan puasanya untuk keesokan harinya. Di siang hari pingsan. Radhiyallahu anhu. Pingsan. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disampaikanlah hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Pada malam berpuasa dihalalkan untuk kalian untuk bersenang-senang dengan istri-istri kalian. Boleh. Fafarihu biha farhan syadidan. Ketika ayat ini turun, para sahabat gembira luar biasa. Mereka sangat bergembira dengan turunnya ayat ini. Lalu kemudian turun pula firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga nampak benang putih dari benang hitam. Maksudnya hingga nampak jelas bahwa waktu fajar telah masuk, barulah kemudian kalian berhenti makan, minum, dan berhenti dari mendatangi keluarga. Maka setelah itu periode yang ketiga, yaitu periode di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, dan hukum inilah yang berlaku sampai hari kiamat, bahwa waktu berpuasa antara fajar shadiq, waktu subuh, sampai terbenamnya matahari. Malam hari boleh beraktivitas seperti orang yang tidak berpuasa pada umumnya. Boleh makan, boleh minum, boleh mendatangi keluarga, boleh untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Baik. Kemudian syarat-syarat diwajibkannya berpuasa. Syarat-syarat kewajiban berpuasa, yang pertama, al-Islam. Dia harus Muslim. Maka tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang kafir. Bahkan tidak sah apabila orang kafir itu berpuasa, karena puasa itu ibadah, dan ibadah itu tidak sah apabila dilakukan oleh orang kafir. Oleh karena itu, apabila ada orang-orang kafir, Nasara, Yahudi atau Cina, ya,
Mereka dengan alasan kami juga ingin menghormati bulan Ramadan, kami juga berpuasa, maka mereka pun menahan diri. Terserah mau menahan diri, tapi apa yang Anda lakukan tidak berarti apa-apa, tidak mendapatkan nilai apapun, tidak ada nilai plusnya. Karena tidak sah apabila seorang yang kafir itu berpuasa selama dia kafir. Lalu ketika dia tidak berpuasa, apakah dia terkena hukum siksaan karena dia meninggalkan puasa? Iya. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang-orang kafir itu tetap diarahkan kepada mereka perintah-perintah syariat yang sifatnya hukum-hukum. Diperintahkan pada orang kafir untuk sholat, diperintahkan kepada orang kafir untuk berpuasa, diperintahkan kepada orang kafir untuk membayar zakat dan seterusnya. Tapi kalaupun mereka melakukannya selama dalam keadaan kafir, maka hukum ibadah itu tidak sah. Nah, tapi mereka diperintahkan dalam artian selain mereka kafir disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kesyirikan yang mereka lakukan atau kekafiran yang mereka perbuat, maka mereka juga disiksa oleh Allah karena meninggalkan kewajiban-kewajiban itu. Meninggalkan salat, meninggalkan puasa, maka semakin bertambah siksaannya pada yaumul qiyamah. Oleh karena itu ketika penghuni neraka itu ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian dilemparkan ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Maka mereka menjawab, yang menyebabkan kami dilemparkan ke dalam neraka Saqar karena kami dulu bukan termasuk orang-orang yang sholat. Jadi orang-orang mereka ini kafir. Ya. Mengapa mereka disiksa? Karena mereka meninggalkan sholat. Jadi mereka juga diperintahkan sholat. Cuma kalau mereka sholat dalam keadaan kafir, ya tidak sah. Kami dahulu tidak mengerjakan sholat. Kami dahulu tidak memberi makan kepada orang miskin. Kami suka berbicara tentang hal-hal yang batil. Dan kami mendustakan hari kebangkitan. Hingga datang kepada kami kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Apabila orang kafir masuk ke dalam Islam, apakah wajib baginya mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan selama dia kafir? Jawabannya tidak ada kewajiban. Jawabannya tidak wajib. Misalnya ada orang masuk Islam di saat dia telah berusia 20 tahun baru masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadah, menjadi seorang muslim. Apakah tahun-tahun yang dia tinggalkan sebelumnya, misalnya dia baliknya usia 15 tahun, berarti 5 tahun sebelumnya, apakah wajib baginya mengqadha puasanya? Jawabannya tidak ada kewajiban. Mengapa? Sebab seorang yang kafir ketika dia meninggalkan kekafirannya masuk ke dalam Islam, maka seluruh dosa-dosa dan kesalahan yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfaru lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti dari kekafirannya, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Amr bin al-As, "Ama 'alimta anna al-Islam yajubbu ma qablah?" Apakah engkau tidak mengetahui dengan masuk Islam seorang hamba itu akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan dosa yang lalu? Lalu bagaimana dengan orang yang murtad? Kalau tadi yang kafir asli, lalu murtad bagaimana?
Diterangkan oleh Al-Mawardi rahimahullah, fa amma ar-riddatu idza tarat fi syai' min nahari shaum faqad abtalathu. Adapun kemurtadan apabila terjadi pada seseorang di siang hari Ramadan, maka dengan kemurtadan itu membatalkan puasanya. Pagi hari dia masih makan sahur, dia masih berniat puasa. Siang hari jadi Nasrani, maka batal puasanya. Siang hari murtad, maka batal puasanya. Lianna al-murtadda la yasihhu minhu ada'u ibadah fi halir riddah li fasadil mu'taqad. Sebab orang yang murtad itu tidak sah darinya melakukan ibadah di saat dia murtad, karena rusaknya akidah yang dia miliki. Fa idza 'ada ila al-islam lazimahu al-qada kama yaqdi ma taraka min as-salawat. Namun apabila dia kembali kepada Islam, kata Al-Mawardi rahimahullah, maka wajib bagi dia untuk mengganti puasa yang dia murtad di hari itu, sebagaimana dia berkewajiban untuk mengqadha apa yang dia tinggalkan dari salat-salat. Ini yang disebutkan oleh Al-Mawardi rahimahullah. An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan secara rinci tentang permasalahan ini, tentang hukum orang yang murtad. Kata beliau, ammal kafirul murtaddu fayalzamuhu as-salatu fil hal, wa idza aslama lazimahu qada'u ma fata fir riddah. Hadza madhhabuna la khilafa fihi indana. Adapun seorang yang kafir murtad, seorang yang kafir murtad lalu kemudian dia kembali kepada Islam, ya, maka dia harus salat pada saat itu juga. Dan apabila dia telah kembali kepada Islam, maka dia wajib mengqadha, mengganti apa yang telah lalu di masa-masa ketika dia murtad. Ini An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa ini mazhab Imam Syafi'i, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama Syafi'iyah dalam pandangan mereka bahwa orang misalnya dia muslim di usia 16 tahun, lalu setelah itu dia murtad 2 tahun lamanya. Di usia 18 tahun maka dia masuk Islam lagi. Apakah dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama 2 tahun sebelumnya? Apakah dia wajib mengqadha? Mazhab Syafi'i mengatakan iya, dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama murtad. Adapun Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dalam salah satu riwayat, Daud, mereka mengatakan tidak mesti, tidak perlu mengqadha apa yang dia tinggalkan di masa-masa ketika dia murtad. Ya. Jadi mayoritas para ulama, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka berpendapat hukumnya orang yang murtad meninggalkan puasa-puasa sebelumnya karena murtad sama hukumnya seperti orang kafir. Sebagaimana orang kafir ketika dia masuk Islam tidak berkewajiban untuk mengganti puasa-puasa yang dia tinggalkan di saat dia kafir, maka demikian pula orang murtad. Murtad itu hukumnya kafir, sehingga ketika dia kembali kepada Islam, maka juga tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengganti puasa yang ditinggalkan selama dia murtad dahulu. Nah, dan ini pendapat yang sahih, bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang kafir asli dengan orang yang murtad. 3 tahun dia tinggalkan Islam, lalu setelah itu bertobat kembali kepada Islam, maka apabila dia bertobat dengan taubat yang benar, taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni
dosa-dosa yang pernah dia perbuat, dan tidak ada kewajiban bagi mereka mengqadha, mengganti puasa yang mereka tinggalkan di saat murtad. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Tatkala beliau ditanya, apakah orang yang murtad itu berkewajiban mengganti salatnya, mengganti puasanya apabila dia kembali kepada Islam? Maka Syekh Ibn Baz rahimahullah mengatakan laisa alaihi qada, tidak ada kewajiban mengqada. Wa man taba taballahu alaihi, siapa yang bertaubat dengan taubat yang benar maka Allah menerima taubatnya. Ini yang sahih dari pendapat para ulama berdasarkan keumuman dari ayat yang kita sebutkan tadi. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang yang kafir itu, apabila mereka berhenti dari kekafirannya dan kembali kepada Islam, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Dan ini juga merupakan fatwa al-lajnah ad-daimah, bahwa tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengqadha salat. Demikian pula puasa yang ditinggalkan selama murtad. Ini berkaitan dengan syarat yang pertama, yaitu Islam. Syarat yang kedua, syarat yang menunjukkan wajibnya seorang berpuasa Ramadan, yang kedua adalah apabila dia telah mencapai usia balik, al-bulugh. Berarti tidak ada kewajiban puasa bagi seorang yang belum mencapai usia balik. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Al-Hakim, Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Pena catatan amalan itu diangkat dari 3 jenis manusia. Nah, ini tidak dicatat. Kebaikan keburukannya tidak dicatat oleh malaikat. 3 jenis manusia. Yang pertama, anis saghir hatta yablugh, anak kecil sampai dia mencapai usia balik. Wa anin naimi hatta yastayqidh. Yang kedua, dan orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Wa anil musabi hatta yukshafa anhu, dan dari orang yang musab, orang yang terkena kegilaan sampai dihilangkan kegilaan tersebut darinya. Dan hadis ini juga diriwayatkan dari Aisyah, dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa selama seorang itu belum mencapai usia balik, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Namun apabila dia telah mencapai usia balik, maka dia wajib berpuasa seperti yang lainnya. Dan tanda-tanda balik bisa diketahui dari yang pertama, usia 15 tahun dalam hitungan tahun Hijriyah. Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 tahun, maka itu menunjukkan dia telah mencapai usia balik. Tahunnya tahun Hijriyah ya. Walaupun mungkin dia belum terdapat pada dirinya tanda-tanda balik yang lain. Sekedar dia memasuki usia 15 tahun, maka dia balik. Ini pendapat mayoritas para ulama. Yang kedua, tanda balik adalah apabila tumbuh bulu pada bagian kemaluannya, dan itu
berdasarkan peristiwa ketika ditetapkannya hukum kepada Banu Quraidah, kabilah Yahudi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz untuk memimpin hukum yang ditetapkan kepada Banu Quraidah karena mereka membatalkan perjanjian damai. Maka beliau pun menetapkan bahwa mereka semua dari kaum lelaki dieksekusi, dibunuh yang telah mencapai usia balik. Adapun wanita, demikian pula anak-anak, maka mereka ditawan. Maka untuk membedakan antara yang masih anak-anak yang belum mencapai usia balik dengan yang telah balik, itu diperiksa. Kalau terlihat ada bulunya berarti sudah balik, dibunuh. Maka itu tanda balik. Tanda yang ketiga, ihtilam, apabila dia mengalami mimpi basah. Bukan ngompol ya. Jangan sampai ada yang saya sudah balik. Dari mana ini? Sudah mimpi basah, ternyata ngompol. Yang keempat, untuk wanita. Untuk wanita, apabila dia telah datang bulan, mengalami haid, maka itu menunjukkan bahwa dia telah balik. Ada yang disebutkan oleh sebagian tanda-tanda, namun itu tidak disebutkan, ditetapkan dalam syariat, seperti berubahnya suara ya. Kalau suara sudah berubah, maka berarti sudah balik. Wallahu a'lam. Bisa jadi itu pelengkap, artinya itu pengaruh dari baliknya dia. Tapi wallahu taala alam, saya tidak mengetahui dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan bahwa adanya perubahan suara itu menjadi tanda. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mengatakan kalau muncul tulang di di lehernya ini, kalau sudah muncul ke depannya berarti sudah balik. Wallahu a'lam. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bukan berarti apabila seseorang belum mencapai usia balik maka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Dianjurkan bagi para orang tua, para wali yang mendidik anak-anak untuk membiasakan anak-anak tersebut melakukan ibadah, termasuk berpuasa. Semenjak mereka masih kecil, dibiasakan untuk taat kepada Allah, dibiasakan untuk menjalankan perintah, sehingga ketika mereka memasuki usia balik dalam keadaan mereka telah terbiasa menjalankan ketaatan tersebut. Jadi tidak harus menunggu ya. Tunggu dia sampai dia balik baru tetapkan kewajiban dia berpuasa, lalu kemudian dia tidak dilatih semenjak kecil. Tidak, hendaknya diberi latihan-latihan ya, sebagaimana dibiasakan mereka salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat pada saat mereka berusia 7 tahun. Dibiasakan meskipun belum mencapai usia balik. Demikian pula dalam hal berpuasa. Oleh karena itu anak-anak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa mengajak anak-anak mereka yang masih kecil untuk ikut berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ar-Rubai' bintu Muawwidh, beliau mengatakan, arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadata Ashura ila qura al-Ansar, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmihi wa man asbaha sha'iman falyasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang di pagi hari, di hari Ashura, ke kampung-kampung Ansar. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sebelum disyariatkannya puasa Ramadan, ada puasa yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada umatnya sebelum puasa Ramadan, yaitu berpuasa pada hari Asyura. Puasa pada hari Asyura diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengutus utusan-utusan untuk disampaikan kepada kampung-kampung dari kalangan Ansar, penduduk Madinah, pada hari Asyura, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih wa man asbaha sha'iman falyasum. Siapa di antara mereka yang sudah terlanjur makan, maka hendaknya dia menahan diri untuk menyempurnakan sisa harinya. Dan siapa di antara mereka yang berpuasa, maka hendaknya dia mempertahankan puasanya. Itu di hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan tentang kewajiban berpuasa Asyura kepada kaum muslimin sebelum diwajibkannya Ramadan. Nah, ketika ditetapkan kewajiban berpuasa pada hari Asyura itu, kata Ar-Rubai' bin Mu'awwidh, "Fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana." Kami ketika itu, setelah datangnya perintah, kami pun berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kepada anak-anak kami untuk berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal 'ihn, dan kami berikan kepada mereka mainan dari kapas, ya, dikumpul sedemikian rupa jadi boneka atau jadi mainan anak-anak. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'tainahu dzak hatta yakuna 'inda al-iftar. Apabila salah seorang mereka menangis karena lapar, minta makan, kami berikan dia mainan agar kemudian dia lupa dengan rasa lapar yang dia rasakan. Mainan sampai mendekati waktu berbuka puasa. Ini menjelaskan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa para sahabat mereka semangat melatih anak-anak mereka untuk menjalankan syariat, termasuk puasa. Biasakan kepada anak-anak tersebut. Hari ini belum mampu, ya mungkin besok. Masih belum mampu, mungkin lusa. Dibiasakan, upayakan. Hari ini baru setengah hari. Puasa anak-anak ada yang diistilahkan puasa setengah hari. Ya, meskipun bukan puasa, ya, tapi tidak apa-apa, dia dibiasakan dulu. Ya, tidak kuat, ya sudah, namanya anak-anak. Nah, besok lagi, diupayakan lagi. Masya Allah, tidak sedikit dari anak-anak kita yang mereka kuat untuk berpuasa, bertahan dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Masya Allah, ya, dalam keadaan usia mereka masih 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, belum mencapai usia balik. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada mereka. Dan ini baik, ma'asyiral muslimin, untuk membiasakan mereka berpuasa, sehingga pada saat mereka mencapai usia balik, mereka sudah terbiasa untuk menjalankan ketaatan. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq dan disambung sanadnya oleh Sa'id bin Mansur Al-Baghawi dan Al-Ja'diyat, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika di bulan Ramadan dihadapkan kepada beliau seorang yang minum khamr, minum minuman yang memabukkan. Nah, dihadapkan kepada Umar bin Khattab, sudah tidak puasa, minum khamr lagi di bulan Ramadan. Dihadapkan kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebelum memerintahkan untuk mencambuknya sebanyak 80 kali cambukan, maka Umar bin Khattab menegurnya dengan teguran yang keras. Di antara ucapan beliau mengatakan, wailak wasibyanuna syiyam, wailak wasibyanuna siyam, fadarabah. Celaka kamu ini,
Kamu minum khamr, tidak berpuasa, sementara anak-anak kami ini mereka sedang berpuasa. Artinya kamu ini sudah balik, muslim, tidak puasa lagi, minum khamr lagi. Sementara anak-anak para sahabat, anak-anak yang belum mencapai usia balik, mereka saja berpuasa. Artinya keterlaluan sekali kamu ini, melanggar kemuliaan Ramadan, meninggalkan kewajiban. Lalu setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk mencambuknya 80 kali. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau mengatakan wal jumhur ala annahu la yajibu ala man duna al-bulughi wastahabba jama'atun min as-salaf minhum Ibnu Sirin wa Az-Zuhri. Mayoritas para ulama mengatakan tidak wajib berpuasa bagi orang yang belum mencapai usia balik. Namun segolongan dari ulama salaf menyukai untuk membiasakan mereka berpuasa. Di antaranya Ibnu Sirin, demikian pula Az-Zuhri. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, annahum yu'maruna bihi lit-tamrin alaihi idza ataquh. Bahwa hendaknya anak-anak itu diperintahkan oleh orang tuanya, oleh para walinya untuk membiasakan mereka berpuasa apabila mereka mampu. Dan dari kalangan Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan batasan, mulai dianjurkan mereka untuk melakukan ibadah, terbiasa untuk melakukan ibadah, salat, puasa ketika mereka berusia 7 tahun. Sama hukumnya seperti salat. Sebagian para ulama mengatakan tidak, diperintahkan ketika mereka telah berusia 12 tahun. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan diperintahkan ketika berusia 10 tahun. Walhasil terjadi khilaf. Namun yang zahir keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 tahun. Muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Nah, 7 tahun sudah diperintahkan. Ya, salat. Salat adalah ibadah yang paling agung, maka termasuk pula dalam hal ini memerintahkan mereka untuk berpuasa. Kemudian yang berikutnya, syarat wajibnya berpuasa yang berikutnya, yang ketiga adalah berakal. Berakal. Sehingga yang tidak memiliki akal tidak ada kewajiban berpuasa selama akalnya hilang. Sebab orang yang tidak memiliki akal tidak mungkin memiliki niat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan niat sebagai sebuah syarat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Hilangnya akal itu terjadi karena beberapa keadaan. Yang pertama, gila. Kehilangan akal secara menyeluruh, gila. Termasuk ya, para ulama menyertakan hukum orang yang gila adalah seorang yang ma'tuh. Ma'tuh, orang yang sangat kurang akalnya. Orang yang sangat kurang akalnya. Ada seorang dia sebenarnya tidak gila, akalnya ada. Ketika kita ajak berbicara nyambung, tapi dia kurang akal, ya, kurang akal, tidak begitu mengerti tentang syariat. Maka orang yang seperti ini, barakallahu fikum, hukumnya sama seperti hukum al-majnun. Oleh karena itu dalam sebagian riwayat termasuk orang yang diangkat pena catatan amalan
yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam anil ma'tuf. Orang yang kurang akalnya. Jadi ini yang pertama, hilangnya akal. Yang pertama karena gila. Yang kedua karena pingsan. Yang ketiga tidur. Dan yang keempat mabuk. Ini 4 hal yang menyebabkan hilangnya akal. Gila, pingsan, tidur, dan mabuk. Masing-masing memiliki hukum. Adapun orang yang gila, maka tidak ada kewajiban puasa baginya. Dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha, mengganti puasanya. Tidak ada kewajiban. Dan ini yang dikuatkan oleh jumhur ulama dan yang menjadi pilihan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa amman majnun alladhi rufi'a anhu al-qalam fala yasihhu syai'un min ibadatihi biittifaqil ulama wala yasihhu minhu imanun wala kufrun wala salatun wala ghairu dhalika min al-ibadat. Adapun orang yang gila, yang terangkat darinya pena catatan, maka tidak sah satupun dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak sah darinya iman, tidak sah darinya kekufuran, tidak sah darinya salat, dan yang lainnya dari perkara-perkara ibadah. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullah. Wa amma man balagha majnunan mutbaqan fahadha lam yakun qatt mukhataba wala lazimatu syara'i'. Adapun orang yang sampai kepada tingkatan gila, yang betul-betul akalnya tertutup, maka orang seperti ini tidaklah terkena kewajiban syariat dan tidak terkena hukum-hukum terangkat pena catatan darinya. Maka tidak ada kewajiban pula baginya untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan selama dia gila. Nah, ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan pada sesi yang pertama ini. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti pada al-'asr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan ilmu dan iman kepada kita sekalian. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.